Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aubi Fajar Aji. Saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas topik ke-9, yaitu tentang metodologi hukum Islam. Di sini di dosen pengampu oleh Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklil dan hukum wadhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larang-larangan. Junaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakabit, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa, akan mendapatkan siksa, disebut dengan haram. Jadi at-takhir ini atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibadah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu yang pertama yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut untuk suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua yaitu nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Jadi menurut para ulama Hanafiyah, hukum taklif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fardu. Maksudnya hukum taklif dibagi menjadi 7. Yaitu yang pertama yaitu fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, yang keempat karafah tahrim, yang kelima karahah, yang keenam tanzis, yang ketujuh nab dan ibadah. Jadi menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Jadi akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Jadi demikian pula halnya juga dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil qat'i, disebut haram. Jadi sebaliknya juga, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum ma'ruh. Jadi 5 atau 7 jenis hukum hukum tersebut itu dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Jadi taklifi ini disebut juga sebagai jenis perbuatan hukum. Hukumnya itu hukum wadi'ah, ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebab sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab atau sebagai syariat yang lain, masyurut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Jadi hukum wadi ini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode pengahlian hukum Islam yang Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Jadi kemudian nas-nas yang terkandung di dalam itu ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum, yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengenai makna-makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Jadi meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah ikut campur tangan, akal tidak dapat dielakkan.
Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau untuk melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Jadi munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Jadi ijtihad sebagai metode pengalulian hukum Islam, yaitu yang pertama itu ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayyaqah, atau bisa dibilang sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad ini artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyaqah. Diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalafa mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah, yang pertama itu pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezalmiannya. Yang keenam hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari topik ke-9 ini tentang metode hukum Islam. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dikoreksi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.